Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Terima kasih. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalas kejahatannya. Terima kasih. Amin. Yesaya 13 ayat 12a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Dadah. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yesaya 13 ayat 11a. Ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yesaya 11 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalas kejahatannya. Bye-bye. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah itu, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Yohanes 5 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih, bye-bye. Yesaya 13 ayat 11a. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Yesaya 13 ayat 11b. Pada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Terima kasih. Shalom adik-adik Victory. Selamat pagi Kak Fani. Selamat pagi Kasih. Pagi semuanya adik-adik yang di rumah ya. Sudah siap kan memuji Tuhan? Yes, Ya, siap. Tante percaya adik-adik semua pagi hari ini boleh bersuka cita ya. Hatinya boleh bergirang. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ayo kita mau bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bergirang-girang, hati kita bergirang semuanya ya. Gak boleh ada yang sedih. Ayo katakan. Adalah girang-girang
karena Tuhan Yesus datang menolong ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik ya buat tante, buat Kak Fani, buat juga adik-adik semuanya ya. Yang di rumah pagi hari ini kita mau naikkan satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita dan Tuhan juga yang senantiasa menjaga hidup kita. Hanya ada satu Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang sungguh-sungguh mau melindungi kita dan menjaga kita. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, hanya satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kami sama tada hitori isumo bokuo aisite. Yesus sama tada hitori isumo bokuo
boku o aisiteru, boku o misumiteru, boku o mamoiteru. Boku o aisiteru, boku o misumiteru, boku o mamoiteru. Dia mengasihi aku, dia pedulikan aku, dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, dia pedulikan aku, dia menjagai aku, dia menjagai aku, dia menjagai aku. Shalom, selamat pagi adik Victory Kids. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang masih semangat? Kan tadi udah nyanyi, masa sekarang gak semangat? Harus lebih semangat ya. Oke, siapa yang masih semangat? Mana? Gak kedengeran suaranya? Oke, good job. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa yuk. Kita duduk yang manis, ayo kita cari posisi yang enak. Lalu kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sama-sama mengikuti sekolah minggu Tuhan bersama dengan Mama dan Papa. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang tolong agar kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan katakan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang penabur. Tapi sebelumnya kakak punya satu cerita lagi nih. Kita dengerin sama-sama ya. Ada dua orang anak namanya Andi dan Joni. Mereka itu sahabat karib, kemana-mana selalu bersama. Ke sekolah sama-sama, main sama-sama. Nah pokoknya mereka tuh selalu barengan deh, selalu sama-sama. Nah satu hari Tante Joni yang itu namanya Tante Ani mengajak Joni dan Andi pergi ke sekolah minggu. Joni dan Andi belum pernah datang ke sekolah minggu. Apa itu sekolah minggu ya? Sekolah minggu itu ngapain sih? Tapi Tante Ani ini mengajak, ayo yuk kita ke sekolah minggu, nanti kalian tahu sendiri di sekolah minggu itu ngapain aja. Nah mereka akhirnya datang ke sekolah minggu. Joni dan Andi, mereka lihat di situ banyak sekali teman-temannya. Di sana mereka sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berdoa. Mereka berdua senang sekali karena banyak sekali temannya di sana. Mereka setiap minggu akhirnya datang ke sekolah minggu diantar oleh Tante Ani ini. Nah satu saat Andi dan Joni akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Mereka mau percaya, mau menuruti apa kata Tuhan Yesus. Nah semakin hari Joni semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dia selalu rajin berdoa, dia selalu rajin membaca Alkitab seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah minggu. Tetapi beberapa waktu berjalan, Andi juga dia mulai rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Tapi semakin besar dia punya kesukaan yang lain. Dia suka main games, dia suka jalan-jalan, dia suka apa lagi ya? Pergi main sama teman-teman, pokoknya sampai akhirnya dia lupa untuk pergi ke sekolah minggu. Nah tapi kalau Joni sih enggak, adik-adik Joni tuh dia terus rajin untuk datang ke sekolah minggu. Nah setelah itu akhirnya si Andi itu sampai dia sibuk sekali dengan banyak hal. Dia sampai lupa ke sekolah minggu dan dia sampai melupakan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, cerita Joni dan Andi hari ini itu sama
seperti cerita yang mau kakak ceritakan hari ini, yaitu cerita tentang benih tanaman. Hati Joni, hati yang terus mau dekat kepada Tuhan, hati yang selalu ingat kepada Tuhan adalah hati yang tanah yang baik. Dan hatinya Andi yang kadang dia menjadi lupa sama Tuhan Yesus karena dia selalu sibuk, seperti tanah yang tidak baik, tanah yang berbatu-batu. Dan apa yang didengar oleh Andi dan Joni itu seperti benih. Nah, benih yang tumbuh di hati Joni adalah benih yang baik, dan benih yang tumbuh di hatinya Andi adalah benih yang kurang baik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi kakak bilang adalah cerita tentang seorang penabur. Nah, adik-adik, suatu hari sambil duduk di atas perahu, Tuhan Yesus bercerita kepada orang banyak. Dia bercerita seperti ini. Ada seorang petani yang pergi ke ladangnya mau menabur benih-benihnya. Ia menaruh benihnya di dalam kantong yang besar. Lalu dia udah siap-siap untuk menabur benihnya. Ketika dia jalan, ada benih yang jatuh di jalan dan lalu dengan cepat dimakan oleh banyak burung. Lalu ketika dia jalan lagi, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ketika benih itu mulai tumbuh, lalu dia terkena sinar matahari, tanaman itu menjadi layu dan mati. Kenapa ya adik-adik? Tanaman itu bukannya tumbuh menjadi besar, malah layu dan mati. Nah, adik-adik, tanah yang berbatu itu tidak bisa menjadi tempat yang baik untuk benih itu tumbuh. Malahan si benih itu tidak mempunyai tempat untuk pegangan yang kuat. Akarnya tidak punya pegangan yang kuat di bawah karena sudah banyak batu-batu ya adik-adik. Lalu yang ketiga, dia berjalan lalu dia menaburkan benihnya lagi dan ada benih yang jatuh di semak berduri. Iya betul, ketika benih itu tumbuh, benih itu kalah karena dia dihimpit. Adik-adik tahu kan dihimpit dia tumbuhnya bersamaan, ditekan-tekan gitu, jadi dia nggak bisa tumbuh besar. Dia jadi tumbuhnya hanya kecil dan akhirnya mereka mati karena mereka kalah oleh semak duri itu. Tetapi adik-adik, ada sedikit benih yang jatuh di tanah yang baik, di lahan yang baik. Dan perlahan-lahan tanaman itu tumbuh kecil dan akhirnya menjadi besar dan berbuah. Tetapi tidak semua benih itu menimbulkan buah yang banyak. Ada yang buahnya sedikit dan buahnya yang agak banyak. Tetapi orang-orang yang mendengar cerita Tuhan Yesus, mereka kebingungan. Ini Tuhan Yesus cerita tentang apa sih? Kok cerita tentang penabur itu apa sih? Nabur-naburin benih itu apa ya maksudnya? Akhirnya mereka tanya kepada Tuhan Yesus, apakah arti cerita ini Tuhan? Lalu Tuhan Yesus menceritakan kalau benih yang diceritakan itu adalah firman Tuhan, dan jenis tanah yang sudah disebutkan tadi adalah jenis hati-hati dari hati manusia. Nah adik-adik, kita buka satu-satu ya, kakak jelasin satu-satu ya. Yang pertama, tadi kan ada benih yang jatuh ke tanah lalu dengan cepat dimakan oleh burung-burung. Nah artinya adalah ketika kita, kakak atau adik-adik atau misalkan orang lain mendengar tentang Allah, mendengar tentang Tuhan Yesus dan tidak mengerti apa yang diceritakan, maka iblis lalu membuat orang itu lupa akan segala sesuatu yang didengarnya tentang Allah. Jadi orang itu langsung begitu dengar, dia langsung lupa, kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dia nggak tahu, dia udah nggak ingat lagi apa yang diceritain. Lalu adik-adik, yang tanah yang kedua yaitu tanah yang berbatu. Artinya setiap orang yang mendengar tentang firman Tuhan, lalu dia senang mendengar firman itu dan dia mau hidup untuk Allah. Dia rajin berdoa, dia rajin mendengar ke firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Selama hidup pasti dia senang.
Tetapi ketika dia mengalami kesulitan misalnya dia dijauhin teman atau dimusuhin teman atau dia diajak berantem sama teman-teman, dia pasti jadi sedih dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Nah, tanah yang ketiga adik-adik yaitu tanah yang bersemak duri, yaitu seperti orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, dia suka mendengarkan firman Tuhan, tetap berdoa, rajin membaca firman Tuhan dan dia mau hidup untuk Allah, tetapi karena terlalu sibuk dengan banyak hal, seperti tadi siapa ya ceritanya yang sibuk sama hal-hal lain? Iya betul, seperti Andi sibuk dengan hal-hal lain, sibuk dengan gamesnya, sibuk dengan hobinya, sibuk dengan jalan-jalan sampai dia lupa sekolah minggu. Nah itu seperti tanah yang bersemak duri. Ini dia sibuk dengan hobinya, dia sibuk dengan segala sesuatu, akhirnya dia lupa kepada Tuhan, dia lupa kepada Allah. Nah, contoh tanah yang keempat yaitu adalah tanah yang baik. Ketika benih jatuh ke tanah yang baik, seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, seperti orang yang senang mendengar tentang Allah, dan semakin hari dia semakin mengasihi Tuhan, dia semakin mengasihi Allah. Dia mau menceritakan tentang Allah kepada banyak orang, misalkan cerita ke mbak yang mungkin belum tahu tentang Tuhan Yesus, terus cerita tentang teman-teman yang mungkin belum tahu juga cerita tentang Tuhan Yesus. Nah karena dia selalu mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mau cerita, dia mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Nah adik-adik sekarang pasti sudah tahu dong semua arti tanah. Tadi ada 4. Pokoknya yang pertama jatuh ke tanah lalu dimakan, jatuh ke jalan lalu dimakan oleh burung. Yang kedua jatuh di antara yang berbatu-batu. Jadi dia tidak bisa tumbuh baik, dia nggak punya pegangan ya akarnya. Lalu yang ketiga dia tumbuh di semak berduri karena dia berhimpitan, dia ditekan terus sama tanaman semak berduri, akhirnya dia tidak bisa tumbuh besar. Dan yang keempat adalah tanah yang baik. Adik-adik mau jadi tanah yang mana? Kalau aku sih, kalau kakak mau jadi tanah yang baik dong, kakak mau terus mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa dan mau menceritakan semua tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik ternyata ceritanya bukan itu aja loh. Ada satu cerita lagi. Ceritanya tentang apa ya? Nah Tuhan Yesus punya satu cerita lagi yang mau diceritakan kepada orang banyak. Dan ini penting juga untuk kalian ketahui. Oke, kita dengar sama-sama ya. Suatu hari seorang petani menabur benih yang baik di ladangnya. Lalu setelah ia selesai menabur benih di ladangnya, aduh aku udah capek nih, sakit semua tanganku, aku udah pegel, sepertinya aku butuh istirahat. Gimana kalau aku tidur aja deh, besok kita akan ngurusin lagi nih si ladangnya. Oke, akhirnya si petani ini pergi ke kamarnya dan dia tidur, semalaman dia tidur. Nah ketika dia tidur, ada musuh datang. Dia diam-diam dia datang, lalu dia ngapain ya adik-adik musuhnya? Musuhnya itu mau menabur benih yang tidak baik, menabur benih lalang. Gak ada orang yang lihat. Aku bisa naburin sekarang nih. Lalu dia taburin semua benih lalang yang tidak baik. Gak ada orang lihat kan? Ayo aku harus cepat pergi, nanti keburu ketahuan, nanti aku dimarahin lagi. Akhirnya dia cepet-cepet pergi. Nah adik-adik setelah pergi, setelah beberapa hari diurus, disiram, dibersihkan. Nah setelah beberapa hari tanaman itu mulai tumbuh kecil. Lalu ketika dia lihat, petani itu lihat, ada hambanya yaitu yang membantu petani itu di ladang itu. Lalu dia ngomong, Tuhan, kenapa ya? Ini kok ada tanaman yang jelek juga, tanaman yang kurang baik juga tumbuh di sini. Bukannya kemarin Tuhan menabur benih yang baik? Kenapa yang jelek-jelek yang tidak baik ini juga tumbuh? Lalu si petani itu lihat,
Oh iya, kenapa ini ada benih yang kurang baik ya yang tumbuh di sini? Ada lalang di sini yang tumbuh. Lalu dia berpikir, sepertinya ada musuh aku ini yang iri. Ada musuh aku ini yang kesini. Waktu aku tidur lelap, jadi aku nggak tahu kalau dia naburin benih yang kurang baik. Ya sudahlah, biarin saja dulu. Lalu yang bekerja dengan petani itu ngomong, Tuhan, apakah engkau mau kalau kita membersihkan lalang ini? Jangan dibersihkan. Nanti kalau dibersihkan, kamu bisa mengambil tanaman yang baik. Kamu bisa mencabut tanaman gandum. Biarkan saja. Nanti tunggu musim panen tiba, kita akan lihat mana tanaman yang kurang baik, lalu kita ambil, kita ikat dan kita bakar. Setelah itu baru kau panen tanaman yang baik, yaitu gandum. Nah, adik-adik, orang-orang banyak juga bingung, ini kenapa ya Tuhan Yesus cerita seperti ini? Adik-adik bingung gak ceritanya tentang apa? Nah, adik-adik, sekarang Tuhan Yesus mau menjelaskan apa arti dari cerita itu. Nah, adik-adik, ladang itu yang disebutkan tadi adalah dunia ini, dan benih yang baik adalah orang-orang yang percaya dan hidup bagi Allah seperti kalian dan kakak juga. Dan lalang, tanaman yang kurang baik itu adalah orang yang tidak percaya dan tidak mau taat kepada Allah. Dan musuh yang diam-diam datang pada malam hari itu yang menabur lalang itu adalah iblis, betul sekali. Dan musim panen yang diceritakan oleh petani itu adalah ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dan orang yang menuai gandum itu adalah malaikat dari surga yang dikirimkan oleh Allah. Nah, adik-adik, Allah akan mengirim malaikat dari surga untuk mengambil orang yang tidak percaya kepada Allah dan dibawa ke dalam apa ya? Ke dalam neraka yang panas, yang penuh dengan penderitaan. Tetapi orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke dalam surga. Yes, betul sekali. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan harus percaya kepada Allah dan hidup untuk Tuhan. Mari kita sama-sama rajin untuk berdoa, rajin untuk baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu. Kalau sekarang bukan ke sekolah minggu ya, tapi sama-sama beribadah di rumah lewat online. Gak apa-apa adik-adik, itu sama saja. Dan hidup juga bagi Tuhan setiap hari. Jadi kita harus rajin, ingat ya, kita harus rajin berdoa, punya waktu khusus untuk Tuhan. Misal pagi hari waktu kalian bangun tidur, atau kalian mau sekolah, kalian mau istirahat, mau malam hari mau tidur, misalnya berdoa sama mama papa juga bisa. Tapi kalian gak boleh lupa, kalian harus lakukan itu setiap hari. Oke, gimana cerita hari ini? Sudah mengerti tentang seorang penabur dan benih-benih yang ditaburnya. Oke, jadi adik-adik, kita sekarang mau sama-sama membuka Alkitab kita untuk menghafal ayat hafalan minggu depan. Oke, kalau yang bisa baca sendiri boleh kita buka ya sama-sama di Yakobus 1 ayat 22. Kalau susah cari boleh minta tolong ke mama atau papa di sebelah kalian ya. Kalau belum bisa baca sendiri gak apa-apa, dengar kakak dulu ya, nanti bisa dibantu oleh mama dan papa untuk menghafal. Oke, kita baca sama-sama ya. Buka dulu di Yakobus 1 ayat 22. Sudah? Semua sudah siap? Alkitabnya sudah dibuka? Oke, kita baca sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kita ulang lagi ya adik-adik. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Oke adik-adik, jadi ayat hafalannya nanti coba dibaca lagi, diingat-ingat dan dihafal. Boleh dibantu oleh mama papa. Jangan lupa nanti direkam ayat hafalannya dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke, sudah mengerti? Masih semangat enggak? Masih ya? Gak ada yang ngantuk kan? Enggak dong, masa masih pagi udah ngantuk lagi ya? Oke, sekarang kita mau mengakhiri
firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kita sama-sama belajar Tuhan tentang penabur. Kita juga mendengar cerita tentang Joni dan Andi. Joni yang rajin Tuhan untuk sekolah minggu, terus berdoa, terus membaca firman Tuhan, terus mau dekat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk seperti Joni Tuhan, yang selalu rajin, yang selalu mau dekat kepada Engkau dan tidak lupa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mama papa kami mungkin yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati pekerjaan dan usahanya Tuhan. Semoga apa yang mereka kerjakan mereka buat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua kami yang terus merawat kami, yang terus menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang terus memberkati mereka. Berkati juga kami yang mungkin masih sekolah, berkati setiap pekerjaan kami, pekerjaan rumah kami, tugas kami, semua bisa kami selesaikan dengan baik ya Bapa. Sebentar kami mau menyudahi ibadah kami hari ini. Biar Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Adik-adik, mari kita angkat kedua tangan kita. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya.